Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun langkah kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita menjaga pikiran kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, sesuatu yang bisa melemahkan, sesuatu yang mungkin itu bisa mempengaruhi hidup kita jadi ikut-ikutan jadi nggak baik. Sebaliknya Rasul Paulus mengingatkan supaya kita senantiasa memikirkan semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Dengan menjaga pikiran kita selalu positif, maka perkataan kita pun akan positif. Kalau pikiran dan perkataan positif, perilaku juga ikut positif. Jadi kalau pikirannya negatif, kecenderungannya adalah apa? Ucapannya juga negatif. Ya, perkataannya perkataan kosong, perkataan-perkataan yang sia-sia. Bahkan kadang-kadang isinya caci maki. Cuma dikasih Tuhan hati-hati. Ya, jaga pikiran kita, jangan sampai pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang justru membuat kita jadi lemah. Pikirkan apa yang baik, yang positif. Pikirkan apa dijanjikan Tuhan, pikirkan firman Tuhan, pikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu hal-hal yang harus dihindari. Kalau kita memikirkan yang negatif-negatif seperti itu, seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, maka hidup kita tidak akan maju. Ya, karena pikiran negatif orang cenderung akhirnya pasif, bahkan mundur, bahkan akhirnya orang itu akan semakin jauh dari kebenaran. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang positif, karena dengan kita memikirkan segala sesuatu secara positif, maka hidup kita pun, perilaku kita, ucapan kita akan positif. Jadi sekali lagi jaga ini betul-betul, karena apa yang kita pikirkan itu juga seringkali nanti yang akan kita kerjakan. Kalau pikirannya selalu jahat, maka perbuatannya, tindakannya, kecenderungannya akan jahat juga.
Tetapi kalau memikirkan yang baik, yang positif, sekalipun keadaan mungkin negatif. Maksudnya keadaan sedang kurang baik, mungkin keadaan sedang, wah ini berat masalahnya, mungkin sulit, mungkin besar masalah yang dihadapi, tetapi tetaplah berpikir positif. Karena apa? Kita tahu sebesar apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan lebih lagi kita percaya ada Tuhan Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kita percaya kita akan dimampukan melewati semuanya. Ya berpikirlah positif. Jangan ada pikiran-pikiran negatif. Karena pikiran negatif hanya membuat kita menjadi mundur, yang membuat kita takut, cemas, dan akhirnya orang yang berpikir negatif, hidupnya juga negatif. Ya, ucapannya selalu perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang orang lain yang mendengarnya ikut jadi lemah, orang lain yang mendengarnya juga terpengaruh jadi ikut berpikir negatif. Ya, karena itulah makanya saya mengajak kita semua selalu pikirkan yang positif, sehingga perkataan kita pun demikian. Sehingga perilaku kita demikian. Sehingga kita memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan kita di mana kita berada. Entah itu lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, atau komunitas yang lain. Kalau kita selalu optimis, selalu yakin, selalu positif, maka kita akan bisa membawa pengaruh yang baik. Kita bisa menyemangati orang lain. Bahkan orang yang mungkin sebelumnya pikirannya negatif, melihat kita ya dengan sikap kita, dengan pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita yang selalu positif, maka orang lain juga dibangun. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang yakin. Nah, dengan begitu jaga pikiran kita, ya, supaya pikiran kita tetap juga optimis, memikirkan segala yang baik, memikirkan segala yang mulia, yang adil, yang suci. Jangan pikirkan yang negatif, jangan pikirkan hal-hal yang buruk, jangan pikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan, yang membuat kita akhirnya jadi was-was, yang membuat akhirnya kita justru tidak berbuat apa-apa karena ketakutan. Tetapi orang yang berpikir positif, dia akan cenderung untuk maju. Dia akan terus maju. Dia tidak takut dan khawatir. Ya, dengan demikian, maka dia akan bisa melewati setiap tantangan dalam hidupnya. Karena tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah keyakinan bahwa apa yang positif itu juga yang bakal terjadi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan mengingatkan kami, menjaga pikiran kami. Karena dari pikiran yang positif, maka ucapan dan tindakan perilaku kami akan juga positif. Sebaliknya pikiran yang negatif, kecenderungan ucapan perkataan negatif, yang melemahkan, yang membuat khawatir, yang membuat cemas, dan bahkan juga mempengaruhi perilaku. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang menegur kami, mengingatkan kami. Untuk kami selalu memikirkan apa yang baik, apa yang positif. Seperti apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kami. Segala yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.